Selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa hari Minggu pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti program Anak Cerdas Indonesia. Nah, kalau misalnya Anda kebetulan mendengarkan radio bersama buah hati Anda, boleh ya diajak juga untuk duduk bersama mendengarkan program kami. Kenapa? Karena di setiap hari Minggu kami menghadirkan anak-anak dengan usia-usia yang boleh dibilang wah kecil sih, tapi prestasinya udah luar biasa. Siapa tahu memang ini memberikan semangat juga untuk anak-anak Anda untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Prestasi itu banyak, nggak cuma akademik tapi juga non-akademik. Bagaimana menjadi anak-anak yang baik, bagaimana menjadi anak-anak yang punya semangat, yang nggak sekedar ngegame atau rebahan saja, tapi bisa berdampak baik bagi lingkungan. Nah, mungkin ini juga bisa menginspirasi anak-anak Anda, jadi ajak anak-anak Anda juga untuk bisa mendengarkan siaran kami. Seperti biasa di kesempatan siang hari ini saya nggak sendiri, sudah ada Azarin juga yang siap menemani. Iya, coba aja dia kita tanyain Kak. Oke, boleh. Yuk kenalan dulu, ada Zaira. Hai Zaira. Halo Kak. Oke, Namanya boleh singkat tuh. banget sih. Apa? Namanya kok singkat banget sih? Iya ya. Banyaknya. Boleh tuh perkenalan diri dulu. Oke, halo Kak. Nama panjangku tuh Deva Zaira Ramadhani dan biasa tuh dipanggil Zaira. Oke. Kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 1 SMP. Satu SMP. Oke, Sekolah di satu mana? SMP. Di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Oh, Oke. Ya kan bener kan Betty kan namanya. Beda tipis doang. Beda tipis doang. Betul. Tapi Zaira datang ke sini itu mau pamer katanya. Iya Prestasinya nih. banyak banget bahkan sejak SD. Iya bener tuh. Kasih tahu dong Azarin, ini apa aja sih? Boleh. Ini dari prestasi-prestasinya yang dari SD nih ya Kak ya. Boleh. Jadi ini saat dia SD nih ada prestasi juara 1 lomba baca proklamasi. Terus ada juara 1 mendongeng dan juga ada olimpiade MIPA. Dan juga saat SMP dia meraih prestasi juara 2 radio idola anak, pengalaman tampil MC kelulusan SD, pematri di SMP Mudipat, reportase kegiatan LDKS SMP Muhammadiyah, reportase kegiatan jam panel SMP Muhammadiyah, presenter SMP Mugaru. Oke, Waduh, banyak baik. berarti kan ya. Betul. Tapi aku pengen tahu dulu deh, kesukaan atau hobinya Zaira ini apa sih? Hobiku tuh banyak ya Kak, tapi untuk sekarang itu mungkin kayak nulis cerpen. Sekarang nih Iya. Zaira. Apa nih yang dulu? Yang dulu itu masak. Serius? Iya, karena Oke. dulu itu benar-benar kayak suka masak gitu, suka ngotak-ngatik bahan-bahan yang ada di dapur gitu. Oke, suka lihat resep masak? Iya, suka. Suka masak juga? Iya, tapi sekarang udah nggak begitu. Oke. Kenapa nggak begitu? Soalnya kan kayak waktunya tuh terbatas kan Kak. Jadi kayak terlalu banyak kegiatan di luar. Oke. Kita mulai satu-satu dulu ya. Iya, boleh. Hobi memasak itu karena apa? Mama suka masak atau karena apa? Karena papa. Oh, kebalik. Oke. Papa yang masak berarti ya, mama ngapain? Iya. Papa pintar masak. Iya, papa pinter masak dan sekarang tuh kerja di rumah sakit bagian masak-masak gitu. Oke, chef berarti papanya ya. Iya. Betul. Terus Akhirnya- tapi kamu sering nggak masakin buat keluargamu gitu? Oh, pernah, sering banget. Yang paling sering aku masak tuh nasi goreng. Oke. Praktis, bumbunya beli jadi? Enggak. Oke. Itu nasi Oke. goreng ya. Iya. Umur berapa masih inget nggak sih pertama kali masak? Pertama kali masak tuh kapan ya Kak ya? Aduh. Kalau nggak salah tuh waktu SD pokoknya. Waktu Tapi SD. diizinin nggak sih? Biasanya kalau anak kecil kan pegang pisau Iya, nggak betul boleh ya, banget. Zaira. Dilarang tuh. Ya, kalau misalkan buat kayak ngupas-ngupas gitu masih dibantuin waktu dulu. Ya boleh sih, tapi masih tetap dipantau. Oke, Oke. enak nggak sih makanannya? Enak nggak Ma? Oh enak. Jadi penasaran nih. Berarti turunan dari papanya berarti ya? Iya benar. Oke. Keturunan. Dari SD terus berhenti kenapa? Karena nggak ada waktu. Iya benar, Oke. karena nggak ada waktu. Tapi buat sekarang yang lebih sering kamu lakuin itu nulis cerpen doang. Iya, cerpen doang.
Oke. Tapi orang nulis tuh biasanya hobinya berkaitan dengan membaca. Kamu suka Iya baca nggak? betul. Kalau misalkan baca novel gitu aku suka. Udah banyak belum novel yang kamu baca? Ya kalau misalnya dari SD tuh udah lumayan banyak sih. Favoritnya apa? Oke. Favoritnya untuk sekarang itu apa ya? Aku lupa bacanya. Areksa. Oh, aku tahu. Itu dari AU gitu gak sih? Iya. Oh, tapi kamu lebih suka novel yang genrenya apa? Apa ya? Semuanya suka sih. Oke. Berarti sekarang lebih aktif untuk nulis cerpen. Iya. Oke. Sudah pernah ini naik nggak tulisannya ke media apa ke atau mading sekolah ke atau apa gitu? Belum sih, belum. Oke. Udah berapa banyak sih tulisannya? Paling kalau misalnya buat cerpen itu kan kayak cuman pendek doang kan Kak. Waktu SD itu juga pernah sekali gitu udah tamat gitu ceritanya. Terus sekarang tuh kayak baru mulai lagi sih nulis. Biasanya kalau nulis cerpen terinspirasi dari apa? Anak-anak SMP kisah cinta gak sih? Iya tuh bener banget. Kita gitu kali ya, mamanya senyum. Maaf ya tante, cuma nanya doang. Enggak sih Kak. Kalau yang Apa? sekarang itu aku kayak lagi bikin cerpen tentang kayak julid. Oh, Maksudnya julid gimana tuh? Kayak julitin orang gitu. Aduh. Kok berat rasanya julid gitu. Kamu terinspirasi dari apa sih? Pengalaman sendiri soalnya. Kamu pernah dijulitin? Kamu udah dijulitin? Sering. Mas Zarin, penekanannya kok gitu sih? Nah, aku nih nanya, kamu sering dijulitin apa enggak? Pernah sih, sampai sekarang juga tetap masih dijulitin. Itu Gimana kenapa? ceritanya? Kenapa kok dijulitin? Itu karena kan aku di SMP kan ikut extra presenter kan Kak. Oke. Terus itu teman kelasku tuh juga ada yang ikut extra presenter. Oke. Nah di sekolahku itu sering ada kayak presentasi ke SD promosi sekolah gitu kan. Dan yang dipakai itu anak-anak presenter yang emang bagus. Oke. Gitu loh. Terus aku sama teman-temanku yang lain itu sering diajak keluar buat presentasi di SD. Nah sedangkan temanku yang satu ini tuh nggak pernah diajak keluar. Akhirnya dia tuh ngejulitin aku sampai kayak ngata-ngatain Apa gitu. kata-katanya apa? Ih, kepo banget ya. Kamu bilang apa? Kayak sampai dikatain, iya deh si paling anak presenter, iya deh si paling sibuk gini. Iya deh pokoknya dikatain yang jelek-jelek Kak. Tapi emang masa dia nggak diajak gitu buat ikut-ikut keluar gitu? Nggak pernah. Karena kan kalau kata Pak Nur ya guruku itu yang diajak keluar itu emang yang bagus kan Kak, supaya tidak oke. mempermalukan sekolah. Gitu. Mungkin belum kali ya. Iya, belum waktunya kali ya, Mungkin Kak. iya. Gurunya mungkin punya fase lain untuk temennya Zaira gitu kan betul. ya. Mungkin karena dia keburu udah yang jealous duluan kali ya. Jadi Udah dia ngira jealous yang seperti itu. negatif thinking yang lain-lain tuh. Iya. Ini benar. generasi micin ya kayak begini ya. Iya. Isinya negatif mulu. Padahal enggak Benar. harusnya ya. Jadi pendapatmu dalam situasi yang seperti itu gimana nih Zaira? Ya, aku kan sempet cerita juga kan Kak, kayak ke bunda gitu, ke orang tua, bun ini gini gitu. Terus sempet nangis juga, soalnya kan kayak kata-katanya tuh jahat banget Kak. Bener-bener Tapi pernah sejahat nggak gitu. sih dideketin gitu? Kok kamu kayak gini, diajak ngomong baik-baik gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Oh pernah, waktu itu aku kayak apa namanya sempet kayak kenapa sih kok kamu kayak gini? Aku punya salah apa gitu loh? Kan harus ada alasannya kan? Iya, Kak? Terus betul. dia tuh sama sekali nggak mau jawab. Oh. Terus aku biarin aja kan. Terus makin kesini tuh dia tuh bener-bener makin yang ngata-ngatain gini gitu kan. Tapi kamu tetap baik nggak? Aku nggak peduli sama dia, aku nggak ngurusin dia sama sekali. Jadi terserah dia, hidup dia, hidup hidupku gitu loh Kak. Jadi kayak percuma ngurusin hidup sendiri aja gitu loh. Ini kalau disinetроnin panjang kayaknya ya. Iya kayaknya nih. Iya. Sinetron anak SMP, Tapi betul. itu pengalaman ya. Akhirnya Iya. jadilah sebuah karya itu tadi ditulis dalam cerpen gitu. Iya. Harapannya memang apa namanya dari cerpen itu nanti kalau dibaca orang bisa jadi pelajaran. Ada pesan Iya, moralnya. betul. Iya, Gitu. betul. Tapi kalau boleh dibilang Zaira ini adalah korban bullying atau perundungan istilahnya ya kalau menurut Iya, saya. iya. betul. Itu anak-anak zaman sekarang kan lekat banget ya. Iya, Itu gimana nyikap? Kecuali ya Kak ya, kecuali kalau misalkan dia emang main fisik, aku balas fisik. Gitu. Tapi pernah nggak sih dia main fisik ke kamu gitu? Gak pernah. Dia itu takut Kak.
Dia takut sama kamu gitu. Iya, jadi dia tuh beraninya kalau misalkan ada temen-temennya. Oke, kalau ada backupannya ya berarti. Iya benar, makanya kayak apa sih? Iya sih, kebanyakan anak SMP kayak gitu sih rata-rata. Karena memang usia-usia sekalian ini masih upaya untuk mencari jati diri Iya, betul. Jadi memilah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Tapi ini pelajaran banget sih ya untuk Zaira ya. Mungkin kita juga bisa ambil hikmahnya ya. Iya, betul banget. Bahwa ternyata kalau kita jadi korban bullying atau perundungan ya ada hal-hal lah yang bisa kita sikapi tanpa harus menyakiti itu tadi. Iya, betul. Termasuk tidak menyakiti diri sendiri. Ada loh orang yang dibully itu akhirnya nyakitin diri sendiri. Betul. Sendiri dan sebagainya. Padahal nggak boleh juga Iya, betul. Selagi kita nggak nyakitin orang lain. Saya ke ini deh, ada pendengar ini, coba kita terima dulu ya. Selamat siang. Selamat siang. Senyumku menyapamu, Syari. Oke, Bang KM, silakan. Ya, saya dengar Zaira itu sama dengan kecilku. Ceritanya banyak teman yang julid. Sama Zaira, kamu sama dengan waktu aku masih SMP juga sama. Di mana-mana kalau ada anak berprestasi atau anak yang cerdas, pasti banyak teman yang julid. Gitu. Ya, saya baru mau bertanya dengan mamanya Zaira dulu sementara ya. Gimana? Bu Zaira ya namanya. Ada Bunda siapa namanya? Bunda Nova. Bunda Nova. Bunda Nova, Ditanya kami sama cuma Bang bertanya. KM loh, Bunda Nova. Bunda Nova, kami cuma bertanya. Zaira sampai bisa begini tuh kecilnya itu nakal atau bandel atau susah diatur. Oke, terus apa Ini lagi? pertanyaan yang untuk bundanya ya. Pertanyaan pada Zaira. Zaira, jangan lupa kamu harus ada laporan khusus karena kamu anak yang berprestasi. Anak yang cerdas. Kamu harus ada laporan khusus pada Pak Nur. Barangkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena orang julid itu kadang-kadang hatinya itu sakit. Oke. Iri dan dengki. Kamu harus punya laporan khusus pada Pak Nur. Siap. Biar diawasi Iya. temanmu yang julid. Baik. Itu aja opini dari Bang Kobar. Terima kasih. Semoga ada Zaira yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih. Sama-sama. Iya benar. Kalau tadi kan kita kenalnya sama Zaira, sekarang sama Bunda Nova. Bunda Nova. Oke. Ini gimana ya sampai punya anak seperti ini kata Bang KM tadi? Ini dulunya centil kan? Apa, nakal atau kah, justru gitu? berprestasi dari kecil gitu? Sudah menunjukkan bakatnya kan Bunda Nova? Sebenarnya kalau dari kecil tuh jujur Zaira tuh anaknya Diem. Oh. dan bahkan dia tuh takut sama orang. Berarti introvert ya? Ya mungkin ya. Oke. Itu juga mungkin karena salah dari kami ya. Karena kan saya sama suami tuh sibuk kerja dan kita cuma punya waktu di hari Minggu, dan hari Minggu itu kita juga udah capek ya mungkin ya. Jadi jarang ngajak Zaira keluar gitu. Jadi dia dulu waktu kecil kalau lihat luar itu takut, mesti sembunyi di belakang saya. Gitu. Itu sampai TK masih seperti itu. Terus SD kelas 1 saya sempat khawatir anak ini punya temen apa enggak kan gitu, karena anaknya lebih diem. Jadi dia tuh modelnya kalau nggak kita ajak ngomong nggak bakalan dia ngomong. Tapi sekarang udah malah sering ngomong ya? Sekarang seringnya minta ampun. Makanya ya. Iya. Tapi karena diem itulah akhirnya Bunda Nova menggiring Zaira untuk masuk dalam sebuah komunitas agar dia lebih berani atau berusaha mencari apa sih bakat Zaira gitu ya, biar anak ini punya sesuatu ya untuk bisa menambah kepedeannya. Itu ada usaha juga seperti apa? Ya, saya ya tetap ngobrol sama gurunya gitu kan ya di sekolah. Gimana Zaira gimana? Soalnya kan kalau di rumah sebenarnya dia cerita kan gitu. Dia cerita sama saya. Maksudnya untungnya saya sama Zaira tuh dia tuh mau cerita. Jadi semua apa yang dia lakukan di sekolah yang cerita dia, ya. Biasanya kan ada anak yang sekolah. takut dia cerita sama orang tua, takut dimarahin. Tapi Zaira tipe yang cerita malah. Dia cerita semua sama saya gitu. Jadi dia jujur anaknya. Jadi maksudnya dia juga kalau misalkan dia di sekolah habis ngapain dia pasti cerita gitu. Nah terus pas waktu kelas 3 kalau nggak salah itu sama walasnya sama Ustazah Ainin itu kan saya sempat ngobrol, ini tolong udah kelas 3 soalnya kan gitu kan, udah mulai agak gede, udah ngerti dia mau kemana kan gitu. Mungkin kalau misalkan ada acara atau apa bisa kayak disemangatin gitu loh. Biar dia bisa pede gitu. Terus sama ustazahnya dibimbing terus, ayo kamu bisa Zai, kamu bisa gitu.
Terus lama-lama dia mulai, Bun aku diikutin ustazah ada lomba, boleh ta? Ya ikut toh gitu. Terus mulai dari situ dia mulai berani tampil pertama di kelas gitu. Terus habis itu di sekolah, habis itu mewakili sekolah keluar. Oh ya alhamdulillah lah. Sekarang udah mulai ini. Emang harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua ya, betul. untuk bisa memacu anak ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Katakanlah kalau dia pemalu, wah ini harus diapain gitu kan ya. Dan ini akhirnya membuahkan hasil, jadilah seorang Zaira yang sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dengan perubahan Zaira yang sekarang, tadinya kan mama bunda pasti tahu lah dari awal, diem banget nih anaknya, takut banget. Tiba-tiba sekarang yang PD-nya luar biasa. Kaget banget. Apalagi waktu pertama kali kan waktu di SD dia berani tampil lomba dongeng itu. Dia bilang, aku bisa ya, bisa nggak sih Bun, dongeng kan cerita kan, harus bercerita, terus mengekspresikan segalanya gitu. Bisa wes, pokoknya kakak bisa gitu. Terus sama gurunya diajarin, sama saya diajarin, terus dia tampil, kita lihat videonya, iya ampun anakku kok bisa, ternyata ya terharu gitu. Kadang orang tua juga nggak percaya bahwa anakku bisa ya, punya potensi ternyata ya. Gitu. Sampai papanya juga, oh ya alhamdulillah sekarang dia bisa berani sama orang, jadi nggak takut. Makin gede nakal nggak? Nakalnya Zaira sih gimana ya? Apa? Ya, Kritis? Dia cerewet ini namun sekarang. Cerewetnya maksudnya gimana? Cerewet. Jadi kalau misalkan ya anak-anak lumrah ya, kalau disuruh makan, disuruh mandi, dia punya argumen. Betul sekali. Ya pada umumnya juga lah ya. Pada kayak betul. Iya benar. Agak-agak dia kan merasa bukan anak-anak, tapi belum dewasa juga. Iya betul usia banget. maga lah istilahnya. Tapi Zaira, kamu dulu kan terkenalnya diem. Sadar nggak sih kalau bahwa aku kecilnya diem banget sih, takut sama orang, tapi tiba-tiba sekarang gede pede. Itu apa yang membuat kamu akhirnya terpacu untuk menjadi seorang Zaira yang sekarang? Karena kan waktu dulu kan juga aku kan takut banget kan Kak sama orang, sampai kayak bener-bener kalau ketemu orang kayak keringetan. Masih ingat. Itu kenapa? Betul. Iya nggak tahu, kayak serem aja gitu loh ngelihat banyak orang kayak kumpul-kumpul gitu, kayak apa sih? Kamu nggak suka keramaian gitu ya? Iya dulu aku nggak suka, tapi kebalikannya sekarang itu aku lebih suka yang rame. Iya. Berarti alhamdulillah bisa berkembang ya Kak ya. Benar. Tapi akhirnya kamu merasa bahwa ini nggak baik kalau aku diem aja nih, harus berubah. Iya benar, aku ngerasa gitu. Karena kan kalau misalnya kita diem aja, kita nggak bersosialisasi, ini kan berarti kita nggak punya temen gitu Kak. Dulu aku mikirnya gitu. Oke, sabar ya Ma. Karena udah mulai kelihatan gitu kan ya Zaira itu seperti apa gitu ya. Waktu SD tuh ada lomba baca proklamasi sama mendongeng. Kesannya gimana awal-awal ikut? Ragu atas kemampuanmu atau justru kok malah pede deh, ini bukti bahwa aku bisa? Pertamanya itu ikut lomba dongeng dulu ya kalau nggak salah, itu ragu. Karena kayak takut, karena mendongeng itu kan benar-benar harus gesturnya main, ekspresinya main, dan nada bicaranya juga main kan Kak. Jadi itu benar-benar kayak suatu tantangan banget buat aku yang masih SD waktu itu. Tapi alhamdulillahnya bisa juara. Oke. Jadi itu yang akhirnya memacu juga untuk lebih pede. Iya, betul banget. Tadi menjawab pertanyaan dari Bang Kobar tadi itu, gimana? Kan tadi tanya, kalau misalnya ngebully, kamu sempat lapor guru nggak sih untuk tameng kamu agar dilindungi, karena anak zaman sekarang ngeri ya Bunda ya kalau misalnya mau ngebully gitu kan ya. Beruntungnya Zaira ini sudah punya benteng dari orang tua dan juga diri sendiri bahwa kalau dibully ya harus apa sikapnya seperti itu. Itu gimana? Sempat lapor guru nggak sih ketika dibully? Kan waktu itu aku dibulinya nggak sendiri Kak, sama temanku juga. Jadi kita berdua gitu, kita berdua sama-sama dibully. Dan temanku ini dia tuh takutan. Jadi kalau misalkan yang orang ngebully ini, temanku yang ngebully itu kayak ngomong nyindir gitu, dia takut duluan padahal belum dia apa-apain gitu. Terus aku bilang, kamu lo ngapain sih takut? Wong dia lo nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngomong doang, toh kita juga nggak salah gitu kan Kak. Terus akhirnya aku cerita ke bunda itu, dan bunda tuh ngusulin buat cerita ke BK. Akhirnya kita cerita ke BK dari awal permasalahannya tuh gini. Dan guru BK pun kayak ngasih solusi gitu. Ya udah nggak usah didengerin gitu. Karena kan kalian emang udah pinter, udah keren presenternya. Mereka tuh iri sama kalian karena mereka tuh nggak bisa kayak kalian. Jadi guru BK pun kayak melindungi kita. Kayak gitu. Jadi aman lah ya. Teman-temannya juga nggak akan yang gimana-gimana nantinya. Iya, pastinya dong ada backup-annya ya Kak. Betul. Jadi salut sih ya untuk Zaira, karena yang awalnya jadi anak pendiam gitu. Tapi dari kecil memang dia manis banget, Mama apa Bunda?
Iya begini memang. Bukan tipe anak yang petakilan lah istilahnya. Enggak. Ya alim manis gitu. Nurut banget sama Oke. Kira-kira mama pengen yang sekarang atau yang dulu? Nggak apa-apa kan. Dulu juga ada manisnya, sekarang juga manis. Berarti Iya, harus betul. dipertahanin ya Zaira. Iya, Gimana Oke. Zarin? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, dari prestasi-prestasimu itu ada nggak sih planning atau goals gitu untuk masa depan kamu gitu? Ada sih pasti. Ya, apa itu? Ya kayak kan cita-citaku ini dokter kan. Oke, Aku mau dokter. tanya nih, dikasih tahu dulu. Kenapa dokter? Kenapa dokter? Dokter anak ya pasti. Karena aku tuh suka banget sama anak kecil. Punya adik nggak sih? Enggak. Oh nggak punya. Tapi kan punya adik gak? Tadi aku pikir karena bunda panggilnya kakak, pikirku dia punya adik. Adik sepupu. Oh oke. Oke. Tapi kesepian nggak sih kamu kalau nggak punya adik gitu? Ya kadang tuh kesepian, kadang tuh seneng gitu loh. Maksudnya seneng gimana? Seneng karena bisa me time. Oh, gitu maksudnya. Oke, berarti kalau ada adik nggak bisa diganggu gitu maksudnya? Iya, bisa diganggu. Dan aku tuh paling tipe orang yang nggak suka kalau misalnya lagi me time tuh diganggu. Oke. Oke. Jadi Berarti anak semata wayang nih ceritanya. Pantesan dia jadi dokter anak karena suka anak-anak gitu kan. Iya, betul. Oke, kembali lagi nih dari cita-citamu itu. Kenapa sih pengen jadi dokter anak itu dan goalsmu tuh apa gitu? Kalau misalnya dokter anak kan pasti harus pinter public speaking. Ya kan? Oke. Kalau misalkan kayak nyampein kayak ini sakit apa gitu kan butuh skill public speaking gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan kayak kita jadi dokter nih ya. Terus habis itu ada pasien yang kayak ini anak saya sakit apa dok gini-gini, kita nggak mungkin dong diem aja. Tapi Iya. kan pasiennya jadi tambah sakit. Jadi dokter anak itu membutuhkan skill public speaking. Nah maka dari sekarang itu aku bener-bener belajar banget public speaking dan alhamdulillahnya di SMP ini ada wadahnya. Oke. Iya, jadi salurkan ya. Iya, dapat ilmunya juga. Betul, berarti bermanfaat juga ya. Tapi aku Iya. lihat-lihat nih kamu kan jadi reporter TV nih ya. Kamu Iya. memang suka reporter TV apa gimana? Kalau buat ngereportase gitu ada serunya, ada nggak serunya sih. Apa Oke, apa serunya? tuh? Serunya itu karena ketemu sama banyak orang. Iya, Gitu. oke, berarti bisa bersosialisasi lebih Iya, luas ya. benar. Terus habis gitu kayak diwawancarai kan ini dari SD mana, gini gitu. Terus apalagi yang waktu reportase LDKS. Itu Oke. kan kayak LDKS IPM se SMP Muhammadiyah kan. Itu benar-benar aku tuh ngewawancarain kepala sekolah, terus kepala yayasan, gini benar-benar diwawancarai semua. Dan itu pertama kalinya aku reportase. Oke, berarti seneng banget ya. Iya, seneng banget. Oke, Susah tapi nggak? Kalau untuk susahnya itu sih lumayan. Apalagi waktu pertama itu kan langsung ke yang tinggi gitu kan, langsung ke kepala sekolah gini. Oke. Jadi benar-benar harus perfect gitulah istilahnya. Oke. Tapi mau disuruh milih ya, mau jadi reporter atau presenter? Waduh, susah ya Kak ya. Kan dua-duanya juga butuh ilmu tadi yang disebutkan Iya, Zaira betul. gitu. Kira-kira pilih mana? Atau dua-duanya lebih enjoy aja dijalanin? Enjoy sih Kak, dua-duanya enjoy. Oke. Tapi apa nih nggak enaknya dari reportase itu? Enaknya tuh capek karena kita jalan ke sana ke sini pindah-pindah tempat terus beda-beda orang kan pasti kalau Iya, wawancarai gitu. Jadi ya itu aja sih susahnya. Oke. Tapi setiap sebelum kamu ngelakuin reportase itu, apa sih yang kamu siapin gitu sama temenmu gitu loh pas belum reportase? Yang siapin pasti latihan terus daftar pertanyaan. Jadi kayak oke. daftar pertanyaan untuk siswa sama guru pendamping dan kepala sekolah tuh pasti beda-beda. Oke, Jadi berarti kita- kamu ngelis pertanyaan-pertanyaan yang beda-beda ya setiap orangnya gitu. Iya, dan itu dilisin sama Pak Nur, guruku. Jadi aku tinggal memahami oke. aja. Berarti udah diatur sama gurunya Benar, gitu jadi ya. tinggal nyiapin materinya, nanti tinggal sesi tanya jawabnya begitu Iya, ya. betul. Kata-kata dan sebagainya. Betul. Ngomong-ngomong dari tadi tuh ada Pak Nur yang disapa sama Zaira. Ini nampaknya muncul loh di WA Pro 1. Pak Nur mungkin bisa kontak ya. Tadi sempat nggak keangkat ya. Nanti kontak ulang ya. Ini bilangnya alhamdulillah Amoy bisa siaran di RRI. Salam dari Pak Mur. Amoy itu panggilan apa? Panggilannya kamu? Atau Amoy? Amoy itu apa? Amoy itu Kak Amoy, itu kakak kelasku yang pernah Amoy. di sini itu Kak. Oke, itu juga pernah ya. Dan Iya. sekarang ya Zaira juga
di sini gitu betul. ya. Pak Nur boleh ya Oke. telepon lagi kalau misalnya mau kasih support nih untuk anak didiknya. Ini katanya iya Zaira juga bisa siaran di RRI. Salam dari Pak Nur katanya. Oke, siap. Nanti kita coba tanya deh sama Bunda Nova apa namanya si Zaira ini sempat ikut kursus-kursus les-les nggak? Tapi nanti ya dijawabnya ya. Iya. Tapi juga nanti Zaira mata pelajaran paling disukai apa? Sempat jeblok nggak ketika ikut lomba-lomba Ya dan lain betul sebagainya? tuh. Dan ya? gimana cara dia ngatur waktunya nih Kak? Oke, kita jeda sejenak ya sebelum nanti kita lanjutkan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Masih bersama kami di acara Anak Cerdas Indonesia bersama saya Azarin dan Kasari, dan tentunya narasumber kita Kak Zahira dan juga Bunda Nova. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita sebelumnya. Betul. Yang sempat terpotong. Tapi nanti kita undang juga Pak Nur ya kalau misalnya mau kontak. Iya, boleh banget tuh. Tadi aku lupa Zarin nanya apa ya sama Bunda. Jam siang nih ya. Tapi kalau misalnya iya tadi mau nanya Bunda kalau dukung anak yang kayak begininya tuh apalagi Bunda kerja ya, bagi waktunya gimana ya Bunda? Ya pinter-pinternya kita sih. Jadi ya memang walaupun capek pulang kerja ya tetap harus nyempetin waktu buat dia cerita dulu kalau saya. Saya jadi punya ada jam kayak bukan jam khusus ya, mungkin karena udah biasa ya. Jadi habis maghrib itu kita suka sharing semua gitu. Jadi dia cerita gitu. Terus kalau ada kegiatan apa dia pasti bilang gitu. Jadi ya pokoknya selama kegiatannya dia positif pasti saya dukung. Tapi setelah tahu bahwa Zaira ini punya bakat terpendam gitu ya, itu sempat nggak sih pengen dikursuskan secara khusus gitu? Terbersit sih sempet gitu. Tapi saya tanya dia lagi, kamu capek nggak? Gitu. Karena kan dia yang jalanin ya. Iya, betul. Jadi saya juga nggak mau terlalu memforsir ininya apa, maksudnya tenaganya dia untuk kegiatan yang ininya apa yang dia sukai gitu loh. Karena takutnya nanti dia terlalu happy di situ, sekolahnya juga jadinya amburadul gitu ya. Tapi karena kesibukan dia pernah nggak nilainya sampai jeblok gitu? Alhamdulillah enggak. Oh enggak. Berarti masih bisa diseimbangin ya. Betul banget. Karena memang fokusnya apa namanya itu tadi ya belajarnya di sekolah ya Bunda ya. Iya belajar di sekolah kayak les khusus gitu ya. Alhamdulillah nemu sekolah yang punya ekstra presenter yang bisa dukung bakatnya dia gitu. Oke. Zahira tuh sekolahnya full day apa gimana? Full day. Oke, pulangnya jam berapa? Pulangnya tuh 3:30. Jadi kita tuh masuknya tuh sebelum jam 7, terus pulangnya 3:30. Oke, terus kan buat apa ekstra kamu itu yang di sekolah itu kapan sih dilakuinnya? Jadi di sekolahku tuh di SMP Mugaru itu masuk sekolahnya full day-nya tuh cuma sampai hari Jumat. Oke. Jadi hari Sabtunya itu cuman khusus buat ekstra aja. Oke, berarti terbagi gitu ya Kak. Betul. Tapi kamu bisa bagi waktu nggak antara kalau misalnya lomba kan selalu butuh persiapan ya. Iya. Betul. Itu kan pasti ada hal-hal yang harus disiapkan sebelum ikut lomba. Itu sempat ganggu juga nggak untuk belajar ya kamu? Alhamdulillah enggak ya Kak ya. Karena aku latihannya juga di sekolah. Dan biasanya kalau misalnya ada lomba-lomba seperti yang lomba kayak Idola Anak kemarin, itu persiapannya itu cuman 4 hari H-4 atau H-3 gitu. Cuman gitu doang. Terus kayak disiapin teksnya sama Pak Nur juga, dan latihannya tuh setiap pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu bukan 3:30 tapi 4:30. Iya. Ada waktu ekstra lah ya untuk Tapi enaknya ini tuh dia tuh nggak usah perlu siapin segala macam gitu Kak. Dia kan cuma tinggal latihan gitu loh. Tinggal Udah lihat disiapin aja, sama disiapin, iya betul. Ya, itu bentuk support sekolah ya. Iya, benar. Daerah akhirnya bisa ikut lomba-lomba, ikut event-event yang lain. Tapi tadi lomba apa tadi yang dia menang ya? Tunggu. Juara 2 radio Idola Anak. Ini apa? Itu yang lomba kemarin Kak, yang waktu di TP. Itu apa lombanya? Itu lomba radio announcer. Oke. Wah, dia akan menggeser kita. Tapi kamu pengen nggak sih berniat buat jadi radio gitu? Penyiar radio. Jadi radio. Ya ampun, sorry ngebreak banget ini loh. Penyiar radio. Untuk sekarang sih aku jangan. pengen sih Kak, pengen. Oh, pengen. Iya, Tapi itu tadi, cita-citanya dokter anak gitu kan ya. Nanti nyambinya presenter kan Iya, bisa ya. benar banget. Bisa Benar. gitu. Kayak Tompi tuh
satu kan ya. Dia nyanyi juga, dokter juga. Iya, serba bisa tuh. Semua aja diambil nanti kita baca-baca. Makanya bener. Mata Oke. pelajaran yang paling disuka apa berarti? IPA. Oh ya, karena mau jadi dokter. Iya, benar karena banget. alhamdulillahnya gurunya juga enak ngejelasinnya gitu, baik juga, oke. cantik juga. Oh. cewek. Oke. Tadi tadi sempat nanya, nilainya sempat jeblok nggak gitu katanya? Iya benar. Nilainya alhamdulillah nggak pernah sih. Oke. pernah. Paling mentok berapa nih? Paling mentok tuh 70. Waduh. Aku berapa ya? Berapa ya? Berapa ya aku ya? Berapa ya? Mendadak lupa. Iya nih. Aduh, 70 dibilang nilai paling mentok nih. Gimana dengan yang lain? Ya, ini penyemangat. Gak apa dijadiin motivasi aja kali ya. Benar. Tapi kalau misalnya sekolah gitu ya, sistem belajarnya Zaira itu seperti apa? Sistem belajarku tuh dulu Tiap tuh hari kah? Atau kalau mau ulangan aja kah? kalau misalnya tiap hari, kadang tuh kalau misalkan lagi mood itu tiap hari. Jadi sesuai mood aja. Ya ampun. Sesuai mood aja. Kamu nggak pernah terhalang males gitu? Gimana? Pernah. Kan kalau misalkan lagi ada PR tuh aku baru belajar. Kalau misalkan lagi nggak ada, itu cuma nata-nata buku aja. Kayak pelajaran besok apa, terus ngecek-ngecek ada PR atau enggak. Lepasnya ngapain? Habis Nonton? gitu, kalau misalnya udah selesai nata buku pelajaran itu, langsung kayak entah itu nonton HP, nonton drakor, kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu? Sebenarnya sih ya marah, tapi ya mau gimana lagi? Kesian juga udah seharian di kerja. Sorry, belajar di sekolah. Iya, benar. Jadi ada Yang penting waktu nggak lah ya ganggu. untuk me time. Iya, benar. Oke. Asal nilainya nggak jeblok gitu aja. Ya. Iya, yang penting masih bisa seimbang gitu ya. Benar. Heeh, Pak Nur, kita benar. tunggu ya kalau mau misalnya mau kontak. Nah, tadi kan sempat kepotong iklan tuh ya kan. Kalau misalnya mau kontak boleh gitu kan ya. Sembari juga pendengar ya, kalau misalnya mau gabung boleh 5345474 5377950 atau WA 081331 4 kali 992. Ini ada Ananda. Ini Ananda ibu atau adik atau kakak ya? Saya baca namanya aja ya. Mau tanya kalau misalnya persiapan untuk jadi presenter apa sih yang dilakukan? Ada pemanasan nggak sih atau persiapan-persiapan lain katanya? Apa saya? Oh, kalau misalnya kalian mau jadi presenter ya. Ini presenter apa nih, Kak? Apa dong biasanya? Biasanya yang paling sering itu kalau mau presentasi ke SD-SD. Itu persiapannya tuh gampang banget ya, Kak ya. Cuman kayak tinggal memahami kayak di sekolah kita tuh ada kelebihannya apa aja. Oh, Terus oke. karena kan di sekolahku kan kelebihannya di ekstranya. Ekstranya tuh ada 20-an lebih. Wow. Gitu. Jadi kayak kita memahami fasilitasnya, terus apa namanya ekstranya, Oke. PPDB-nya. Kita memahami itu semua sampai benar-benar paham. Dan kita latihan itu setiap pulang sekolah waktu pertama kali mau presentasi. Tapi kalau misalkan udah bener-bener sering banget ya Kak ya presentasinya, kayak karena yang waktu semester kemarin itu aku sering banget. Itu seminggu itu bisa 4 kali sampai 5 kali. Oke. Gitu. Oke. Jadi persiapannya tuh seminggu awal itu persiapannya benar-benar kayak full banget biar bagus. Terus lebihnya kalau misalnya kita udah sering presentasi itu kan jadi kan udah nempel gitu loh Kak di otak gitu. Jadi tinggal diulang-ulang aja. Oh, oke. Oke. Simple dan praktis ya. Iya. Sebelum ini nanti ditutup lagi, kita terima dulu ya. Ada Pak Nur kayaknya di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Assalamualaikum Kak Sari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nur. Nggih. Wah, luar biasa nih supportnya untuk Zaira ini ya. Iya, seneng campur bangga. Karena bisa masuk di RRI, bisa wawancara sama Kak Sari dan Kak Sari, luar biasa. Dan ini di sekolah, ini Bapak Ibu gurunya, teman-temannya sudah saya kasih link semuanya, coba dengarkan. Wah, lagi dengerin loh ini. Nanti disapa ya sama Zaira ya. Tapi boleh nanya nggak sih Pak Nur? Ini kan anak-anak usia se-Zaira ini susah-susah gampang ya untuk diarahkan gitu ya. Apalagi kalau berkaitan dengan mood gitu kan ya. Ini apalagi Zaira tipe anak yang tadi Bunda Nova bilang adalah anak yang pendiam, pemalu, penakut, introvert lah gitu. Susah nggak sih untuk seorang Pak Nur mengarahkan anak-anak yang tipenya seperti ini? Sejauh ini nggak ada sih Kak. Sejauh ini biasa-biasa aja. Karena apa ya? Materi-materi public speaking, materi presenter, reportase dan lain sebagainya itu materi-materi yang berat. Nah itu berusaha kami sederhanakan supaya anak-anak itu mudah memahaminya. Jadi di extra presenter ini tidak ada menulis Kak. Oke. Jadi ngomong terus haram, nulis itu hukumnya haram. Ini Bunda Nova sampai kalau lihat ini
ngomong. Kalau ngeliatin Zaira itu saya kayaknya kayak heran gitu, anakku kok bisa berubah ya gitu kayaknya ya. Iya, orang ngomong terus ya. Jadi nggak ada nulis ya, ngomong terus ya. Nggak ada nulis sama sekali. Ngomong terus. Setiap pagi ngomong, Kak. Setiap pagi itu ada siaran pagi di halaman sekolah dan itu live. Oh, ada ini radio sekolah Pak, radio komunitas begitu? Iya, direkam pakai HP, pakai kamera, kemudian diupload di Mugaru TV. Nah, itu anak-anak itu setiap hari dijadwal. Pagi sore seperti itu, Kak. Oh, aduh, luar biasa nih. Jadi memang apa ya, sudah ada wadahnya istilahnya ya untuk Zaira di sana. Itu juga selain diajari tapi juga ada wadah untuk bisa menyalurkan apa yang mereka sudah pelajari begitu ya Pak Nur ya. Tapi iya, betul, dan Bapak Kepala Sekolah juga sangat support, Kak. Karena beliau ini memandang bahwa kemampuan public speaking itu dibutuhkan itu untuk semua profesi apapun itu memerlukan keterampilan berbicara seperti itu dasarnya. Suka dukanya apa sih ngajarin anak-anak kayak Zaira gini, Pak Pak Nur? Kok jadi Pak Agus sih? Gimana? Kalau dukanya nggak ada, Kak, karena saya sendiri pun juga juga seneng gitu loh, kumpul sama anak itu seneng. Pokoknya apalagi kalau melihat anak-anak berprestasi sampai ke RRI, sampai menang juara, itu nggak ada capek, nggak ada, terus pokoknya seneng, nggak ada susahnya. Terbayarkan istilahnya ya. Iya benar. Capeknya tuh terbayarkan gitu. Sangat terbayar. Oh iya, luar biasa nih, dukungan sekolah juga luar biasa untuk Zaira. Dan kami di SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini nggak menginginkan gurunya yang tampak pinter, Kak. Tapi biar anak-anaknya aja yang tampak pinter. Kami ya wis biasa. Oke, baik. Ini sebagai pendamping dari Zaira, mungkin ada nih pendengar di luar sana yang anaknya juga pengen jadi apa namanya ya, presenter, reporter gitu kan ya. Ada tips nggak sih Pak gitu ya untuk mereka orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya seperti Zaira begitu? Ini apa tipsnya? Iya, sebenarnya sederhana, Kak. Kalau menginginkan anak pinter ngomong, itu ya diajari ngomong. Pokoknya jangan diajari yang lain. Khusus ngomong seperti itu. Kadang-kadang itu kan salah fokus ya, atau misalnya menginginkan untuk anak bisa ngomong, tapi diajari nulis, diajari klip, diajari, akhirnya nggak bisa ngomong, Kak. Itu sesederhana itu, Kak. Saya mau belajar sama Pak Nur. Waduh Pak, udah nggak terima murid SMP ya Pak ya? Saya udah nggak SMP soalnya. Enggak, soalnya ilmu saya ini udah kadaluarsa, Kak. Tapi enggak loh, buat murid-muridnya terbukti Zaira ini udah jos banget gitu kan ya. Betul. Oke, baik. Pak Nur, terima kasih ya waktunya ya, supportnya juga untuk Zaira dan juga teman-temannya. Semoga ilmunya ini terus berguna sampai mereka nanti besar begitu ya Pak Nur. Amin, terima kasih Kak Sari. Salam juga untuk teman-teman di sana, guru-guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nanti kita undang gitu ya, datang juga. Ya, rame-rame gitu ya. Oke, insya Allah Kak, makasih Kak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Nur itu luar biasa loh supportnya gitu ya. Pegel nggak sih katanya belajarnya suruh ngomong aja. Pegel nih Pak, pernah nggak? Nggak pernah sih Kak, nggak pernah, karena ya emang kalau presenter tuh tugasnya ya ngomong gitu. Iya betul. Jadi ya udah ngomong aja. Dan tipikal Pak Nur ini guru yang ngayomi banget ya, yang sayang juga gitu, yang ngajarinnya enak gitu. Betul, menjelaskannya itu juga enak gitu. Kalau misalnya kita nggak paham, kita bisa nanya dan itu bahkan bisa dijelasin lebih detail lagi gitu. Oke, berarti belajarnya lebih enjoy lagi gitu ya. Berarti kalau pengajarnya enak gitu ya berarti belajarnya juga enak gitu. Temanya enak. Tapi kalau misalnya jadi presenter pernah nggak sih dalam satu posisi yang kamu nggak mood? Pernah. Tapi kan mau nggak mau waktu itu lagi reportase. Reportase kan itu waktu di akhir-akhir kan pasti udah capek kan Kak. Kayak rasa pengen pulang, capek, mulai pusing, jalan ke sana ke sini gitu. Tapi waktu itu lagi disuruh buat wawancara sama kepala sekolah. Jadi ya mau nggak mau kita harus, walaupun di balik layar mood kita nggak bagus, tapi kalau misalkan di depan layar kita harus bagus, kita harus senyum gitu. Kita nggak boleh ngeliatin mood kita yang jelek. Gitu. Jadi harus tetap tersenyum apapun keadaan kita. Oke. Sama dong, jadi penyiar tuh mau patah hati kayak apa betul banget. Iya. Gak boleh diumbar gitu ya. Jadi ngerasain banget gitu kan ya profesionalitasnya seperti apa. Tapi sempat bingung nggak sih, aku
harus pakai baju apa ya, aku harus gini, aku pengen dandan gitu. Iya nggak sih? Karena secara kan kalau presenter itu kan orang yang selalu dilihat gitu kan. Iya. Itu gimana? Kalau misalkan lagi ada lomba seperti kemarin itu, aku selalu naik ke Pak No. Pak, ini saya bagusnya pakai baju yang kayak gimana? Dan Pak No tuh selalu bilang, pokoknya bajunya yang asik, Zai. Pokoknya gitu. Karena kata Pak No tuh kalau misalkan dilihat aja udah asik, itu kan berarti udah bikin kayak hati para pendengar tuh udah kayak hati para pelihat yang ngelihat kita tuh kayak, wih ini kayaknya asik deh, dia belum ngomong aja first udah asik. impressionnya gitu ya. Bener. Betul. Jadi kita tuh harus berdandan yang asik gitu pokoknya katanya Pak No. Iya. Sempat rempong nggak sih Bunda kalau pilih baju? Rempong banget. Persiapannya kalau mau pergi gitu aja itu 1 jam. Oh. Itu ganti baju aja ya, belum mandinya beda. Ganti bajunya 1 jam. Oke. Tapi milih bajunya harusnya nggak hari harinya dong, besoknya. Kemarinnya kok besoknya sih? Iya, udah. Sudah Oke. dipersiapkan 1 hari sebelum itu udah repot dengan aku pakai yang mana ya, celanaku yang mana ya, kerudungku yang mana gitu. Sudah dapat ya. Nanti di hari H ganti itu 1 jam pokoknya. Oh, oke. Iya, karena kan emang harus cantik Iya. gitu loh. Iya, betul. Iya. Kita pakai kalau kita itu pede itu akan menambah apa ya? Kesan yang Aura kita yang lebih menarik gitu ya. Benar. Jadi nggak salah juga kok ya. Iya, Atau benar. Yang nungguin aja harus sabar. Nungguin sampai ngantuk sampai Ungkapan isi hati Bunda. curcol di ceritanya. Tapi bangga ya akhirnya Bunda ya Bangga bisa banget, menemukan banget. Zaira seperti yang sekarang. Kalau dibanding dulu, aduh diem banget, Iya, takut gitu ya. kadang tuh kalau malam suka ngobrol sama papanya kok. Ya kadang suka sampai sedih terharu gitu loh. Anakku kok bisa ternyata gitu. Ya Tapi seneng banget. Ada nggak sih tuntutan dari Bunda pengennya fokus sekolah dulu deh gitu. Enggak. Biasanya kalau udah kayak begini nanti ada job, dapat duit Oh, gitu enggak. kan, jadi malas sekolah gitu. Gimana dong Bunda? Kalau saya yang penting dia mau, dia suka, dia happy. Kalau saya yang penting anaknya happy dulu gitu. Jadi kalau daripada nanti saya paksakan dia harus kesini tapi kalau anaknya nggak happy saya nggak mau Oke. gitu. Yang penting dia happy. Kalau mesti ikut lomba pasti saya tanya dulu, kakak mau ikut ini nggak? Kalau dia mau ya baru saya daftarkan. Kalau dia nggak Bun, capek aku gitu. Nggak dipaksain ya. Oke. Betul. Ya. Ini ada Bu Ida juga yang gabung via WA ya. Ini menanyakan karena ini anak sematawayang susah nggak untuk mendidiknya? Biasanya anak sematawayang identik dengan egois katanya. Bener nggak sih? Alhamdulillahnya sih enggak ya. Zaira ini tipe anak yang nurut banget. Kalau di rumah itu nurut banget. Ya cuman karena sekarang ini usia udah mulai labil, masuk remaja, yang anak-anak bukan, tapi dia dibilang gede juga belum. Kan ya ini sekarang ini mulai udah kalau kita ajak ngomong tuh suka mulai berpendapat Ya, dengan punya pendapat. argumennya betul. sendiri, betul. Jadi kalau Oke. sekarang karena udah mulai usia segini pendekatan saya beda, bukan memerintah sudah, Ya, tapi kita iya. berdiskusi. Oke, betul. Jadi kita ajak diskusi maunya bagaimana gitu. Jadi setiap kalau ada apa pasti saya ajak ngomong dulu anaknya. Ini ada gini Kak, kamu maunya bagaimana? Jadi saya pasti tanya dulu pendapat dia bagaimana. Kalau dia iya Bun aku mau gitu. Baru saya jalan. Tapi kalau misalkan aku nggak mau Bun karena begini, aku capek atau misalkan dia nggak happy atau dia lagi nggak enak nggak mood itu pasti dia bilang nanti dan saya ya udah kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Oke. Mungkin ada di luar sana yang pengen juga gitu cara mendidik anak yang waduh manis banget gitu. Pesannya apa Bunda? Nanti sebelum saya terakhir ke Zaira. Pesannya apa ya? Soalnya kalau didik anak itu gampang-gampang susah Betul. ya. Apalagi anak zaman betul. sekarang ya. Betul. Dan kalau di rumah kita mungkin bisa kontrol, tapi di luaran kita nggak tahu ya. Karena kan di luar itu ada teman, ada lingkungan sekitarnya dia, itu yang Betul. kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau Iya. buat saya mungkin ya di rumah ditanamkan dulu biar dia takut sama Tuhan dulu. Kalau saya bilang gitu. Kalau kamu takut sama Tuhan, kalau kamu mau ngapain kamu bisa bohong sama bunda sama Ya, papa ya. bisa bohong, tapi Betul. sama Allah kamu nggak bisa, saya bilang gitu. Jadi saya tanamkan dia biar kamu takut dulu sama Tuhan. Jadi kalau kamu mau ngapa-ngapain, walaupun orang tua nggak tahu, tapi yang di atas tahu. Ya. Gitu. Iya, Kan dosanya betul. kamu tanggung sendiri. Apalagi dia udah gede, dosanya udah ditanggung Ya, sendiri. Saya pasti bilang betul. gitu, kamu tanggung sendiri kalau gini. Dan saya cuma ngasih tahu, yang ini yang baik, ini yang jelek. Jadi kalau kamu udah bisa milih yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Jadi saya ajarin dia untuk istilahnya bertanggung jawab sama keputusannya dia gitu. Jadi pendidikan agama lah yang paling penting ya. Iya, betul. Betul. Boleh dong unjuk kebolehan ya si Zaira ya. Iya benar.
sama pendengar gitu. Katanya presentnya oke gitu kan ya. Boleh. Oke. Oke. Kita aja nggak usah panjang-panjang. Apa ya? Kalau misalkan teman-teman yang para pendengar nih pengen jadi presenter gitu ya, kuncinya tuh cuma satu, yaitu mau. Oke. Karena kalau misalnya kita nggak mau ya percuma, nggak bakal jalan kan Kak. Iya, Jadi kuncinya tuh betul. cuma mau. Kalian teman-teman tuh mau pengen jadi presenter gitu, ya udah gitu loh, cepet-cepet belajar Oke. gitu. Pokoknya kuncinya cuma satu sih Kak, mau. Mau. Udah itu doang. Iya, pokoknya kalau udah mau gitu ya pasti enjoy gitu Ya, loh Kak. iya, benar. Ini dong apa namanya, kasih contoh satu deh dari apa ya, misalnya kamu mempresenterin sesuatu atau kamu ngereportase sesuatu gitu, boleh? Wah, boleh. Oke, gimana? Ini apa ya? Ini contohnya. Opening radio mungkin. Nanti digantiin posisinya Kak. Kalau bisa SMP, nanti nggak terima pegawai SMP. Gimana? Aduh, kalau opening radio gimana ya? Yang lain dulu aja deh. Jangan Oke. opening radio deh. Apa ya? Mungkin kayak apa ya? Kak, aku juga bingung ya Kak ya. Apa ya? Oh iya, podcast. Ya, Mungkin boleh. podcast ya. Coba aku contohin podcast monolog ya Kak ya. Oke. Oke. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Halo semuanya. Wow, di hari Minggu ini pasti teman-teman semua kan kayak lagi istirahat gitu kan. Nah, Zaira kali ini mau membawakan podcast dengan tema kegiatan positif yang ada di rumah. Loh, kok kegiatan positif sih Zaira? Emang ada ya kegiatan negatif? Ya pasti ada dong teman-teman. Kegiatan negatif itu banyak banget, dan kegiatan positif itu juga banyak banget. Nah, contoh dari kegiatan negatif ini, misalkan nih ya, teman-teman itu disuruh sama orang tua buat beli minyak gitu, misalkan di warung ya, dimintain tolong sama bunda, tolong beliin minyak sama telur gitu di warung. Terus teman-teman jawabnya, enggak, nanti dulu, ini gamenya masih panjang, gini. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan negatif yang ada di rumah. Terus kalau misalkan kegiatan positif itu pasti banyak banget dong kegiatan positif di rumah, kayak ngaji, belajar, bantu-bantu orang tua, ngomong adik kalau punya adik ya. Kalau Zaira kan nggak punya adik, jadi nggak perlu repot-repot ngomong adik ya kan? Ya, contohnya gitu. Keren banget. Bundanya gini aja. Iya. Karena shock dan nggak percaya anakku luar biasa. Iya. Tapi oke lah ya, mungkin suatu waktu nanti kita bisa tandem lagi ya di Iya, sini. betul. Oke. Siapa tahu nanti aku istirahat lah, Zarin sama Zaira. Iya. Gabut dong Oke. aku. Iya. Terakhir nih. Terakhir nih boleh ya. Pesan dan kesan kamu untuk teman-teman di sana yang pengen jadi kayak kamu tuh gimana? Untuk pesan buat teman-teman para pendengar yang pengen jadi kayak aku, itu pasti teman-teman nggak bisa. Jadi kayak aku tuh pasti nggak bisa, ya kan? Karena beda-beda. Iya, bener banget. Punya porsinya masing-masing ya. Kak? Satu, Sari cuma satu, Azarin cuma Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen punya skill atau mungkin kayak pengen jadi presenter yang bagus, yang keren, itu caranya tuh banyak. apa? Dan syaratnya ya itu tadi, cuman mau. Kalau Iya, misalkan mau. teman-teman itu mau belajar presenter ya langsung pelajari gitu, jangan ditunda-tunda. Oke. Karena apalagi ya kalau misalkan teman-teman itu orang yang mood-mutan, jadi sesuai mood gitu. Kalau misalkan hari ini lagi pengen belajar presenter ya langsung belajar. Karena takutnya kalau besok udah gak mood kan gak jadi belajar. Iya, bener. Baik, Pokoknya baik. teguhkan gitu loh ya. Iya, benar. Iya, bener. Jangan bimbang sana sini gitu ya. Iya. Makin siang kayaknya udah gitu. makin seru ngobrolnya ya, kita udah Iya, makin bener. tapi sayang waktunya Iya. udah habis. Sayang banget nih. Kok Minggu gak terasa depan. nih? Iya, minggu Iya. depan ya ketemu lagi ya, Iya. kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bunda Nova, terima Iya, kasih terima kasih, Zaira. Terus ya, Iya, yang pastinya. prestasi lanjutan nanti kita akan obrolkan lagi di episode selanjutnya. Iya. Azarin, terima kasih juga sudah dampingin saya ya. Iya, terima kasih juga Kak Sari. Ketemu lagi minggu depan. Iya. Oke, tuntas sudah untuk program Anak Cerdas Indonesia edisi kali ini. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti Warta Siang.